Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatannya perempuan-perempuan yang menyebul apa? Menyebul ya? Menyebul tali ikatan. Apa artinya? Kerjaannya tukang sihir. Caranya sihir itu, caranya boneka ya, niatnya namanya kamu, misalkan siapa si Toto, gambar boneka diikat dengan tali terus sambil dibacain, dipanggil jin setan supaya orang ini mati, atau supaya orang sakit terus sampai disebut sampai mati baru berhenti. Nah, jadi sihir itu ada tidak? Nabi Muhammad SAW pernah kena sihir, yang sihir orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Namanya siapa? Labid bin A'sam. Itu yang nyihir Nabi Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi pernah waktu kena sihir, ada Siti Aisyah masuk, kamu siapa? Saya Aisyah. Aisyah siapa? Ya istrimu. Itu saya lupa, sudah terganggu. Akhirnya turun surat ini supaya Nabi tidak kena sihir atau supaya lepas dari sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tukang sihir paling terkenal siapa? Tukang sihir paling terkenal Saharatu Fir'aun. Siapa? Jadi sihir itu kuno, ilmu kuno. Sihir itu ilmu kuno. Sebelum ada agama sudah ada sihir. Fir'aun itu dalam mengelola negara Mesir dengan petunjuk para tukang penasehatnya lah, gurunya, guru spiritualnya sampai sekarang. Sampai sekarang banyak sekali pejabat yang backingnya itu guru tukang sihir, banyak, panggil-panggil jin, panggil-panggil setan, menjaga jabatannya supaya langgeng sampai sekarang. Saya sudah pernah ceritakan, Nabi Musa dipanggil oleh Allah mau menerima kitab Taurat. Rencananya 1 bulan dipanggil misalnya ke Gunung Turisina, meninggalkan masyarakat Israel yang ada di Sinai itu, jauh sana. Rencana 1 bulan, ditambah 10 hari. Dalam 10 hari ini masyarakat Israel ada yang sekelompok, nggak semua, sekelompok yang kurang ajar. Musa udah nggak akan balik sudah. Dan nggak akan balik Musa itu, nggak akan datang lagi sudah, nggak akan pulang. Akhirnya mengajak orang-orang supaya menyembah siapa namanya? Musa Samiri. Siapa namanya? Musa Samiri. Coba ya, Nabi Musa yang dididik di istana Fir'aun menjadi baik. Musa Samiri yang dididik oleh Nabi Musa. Musa Samiri yang dididik oleh Nabi Musa jahat. Nabi Musa di gimana? Nabi Musa waktu kecil di mana? Di Fir'aun, menjadi jahat nggak? Nah, Musa Samiri dididik, diajari, dibimbing oleh Nabi Musa, kurang ajar, malah murtad, mengajak semua orang yang mau ikut dia menyembah sapi. Nabi Musa datang bawa kitab Taurat, lembar-lembaran Taurat, tulisan Taurat, dibanting saking marah itu. Apa-apaan ini? Nabi Harun pegang jenggotnya, Nabi Harun kakaknya itu pegang jenggotnya. Kamu dipasrai, dipercayai, kau nggak becus kamu ini. Kata Nabi Harun, saya tidak berdaya apa-apa. Mereka mengkerangkeng lah, melemahkan saya sehingga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mana itu Musa Samiri? Panggil Samiri, semua dihukum. Semua yang murtad nyembah sapi dihukum mati, bunuh semua Nabi Musa. Tapi akidahnya tidak hilang. Menyembah sapi tidak hilang. Diteruskan oleh orang Yahudi namanya Malkisodik. Siapa? Malkisodik. Mim lam kaf ya, Malkisodik. Atau kalau orang barat mengatakan Malkizadek, orang barat mengatakan Malkizadek, Malkisodik. Malkisodik nanti akan membentuk organisasi kebatinan, organisasi klinik mistik, namanya Kapala. Apa? Kapala.
Kalau tulisan Arab pakainya ba, kabala kalau tulisan Arab. Kapalistik itu ilmu kebatin, ilmu klinik ini, ilmu klinik. Gambar mata satu, gambar apa? Matahari atau raja-raja, pagar-pagar. Sampai sekarang ada masih. Itu kapalistik namanya. Sampai sekarang di Yaman masih ada itu. Yahudia kapalistik di Yaman malah. Nanti kapalistik membuat 2 organisasi. Berapa? 1 bidang politik, 2 bidang agama dan kemasyarakatan. Yang bidang politik namanya Freemasonry. Apa namanya? Yang bidang kemasyarakatan namanya Illuminati. Semua yang terjadi di dunia ini sekarang ini semua perbuatannya Yahudi semua. Kapitalis, imperialis, kolonialis bikinan Yahudi. Sosialis, komunis, ateis bikinan itu siapa yang kerja itu siapa namanya? Yang kerja namanya Freemasonry. Begitu pula bidang sosial, ekonomi, yang bidang kemasyarakatan Illuminati. Yang menciptakan uang, sistem moneter. Tadinya orang jual beli pakai emas. Tadinya tuh ini sarung harganya berapa nih? Ya harganya 2 gram gitu dulu gitu. Harganya 2 gram. Ini gelas berapa ini? Ya 1 gram. Pakainya emas dulu. Kemudian oleh Yahudi diganti dengan moneter, ganti dengan uang. Negara menerbitkan uang rupiah misalkan, tapi harus punya simpenan emas. Indonesia mencetak uang 1 triliun rupiah harus punya simpenan emas sekian sesuai dengan 1 triliun. Paham nggak? BI itu BI mencetak uang 1 triliun rupiah itu punya simpenan emas. Nah, lama-lama oleh Amerika ya jangan emas nanti ya kalau negaranya punya emas, kalau nggak punya emas negaranya gimana? Dah ganti aja dolar. Jadi negara kalau mau mencetak uang harus punya simpenan dolar. Jadi Indonesia mau menerbitkan 100 triliun rupiah harus punya uang dolar senilai itu, disimpan dolarnya itu. Nggak dipakai nggak untuk membackup kertas. Ini untuk membackup kertas nih, saya harus punya simpenan dolar. Kalau nggak simpenan dolar ini nggak ada harganya, kertas saja kok. Kertasnya nggak ada harganya ini. Bisa berharga karena ada simpenan kolateral, namanya kolateral. Itu yang bikin sistem begitu itu Yahudi. Paham betul? Jadi finance yang bikin Yahudi. Fashion apa? Pakaian. Waduh, model-modelnya pakaian, terutama yang perempuan terutama. Waduh. Pakaian model rambutnya, model macam-macam, ceritanya sulit sampai pakaian bawah, pakaian atas, BH, pakaian dalam, model alisnya, model alaus, macam-macam. Semua ciptaan Yahudi. Begitu pula yang tas, yang sandal, sepatu yang mewah-mewah harganya mahal. Ada sampai harganya 800 juta. Tas itu, tas perempuan. Itu Yahudi semua itu. Hermes, Aigner, itu merek-merek Yahudi semua. Jadi finance dan fashion. Satu lagi, food. Makanan. Siapa yang pegang? Yahudi. Kedelai langka. Nanti bahan makan nggak ada, krisis, disimpan Yahudi itu. Itu namanya menciptakan kelompok kapitalis. Paham tidak? Yang menguasai modal, menguasai kekayaan. Kita yang miskin, kelaparan. Nah, nanti reaksinya itu nggak benar. Kita bikin sistem sosialis, tidak boleh ada orang kaya, orang harus sama. Gaji direktur dan gaji tukang sapu sama. Komandan dengan anak buah sama. Itu namanya sistem sosialisme. Lama-lama bangkrut karena nggak semangat kerjanya. Saya direktur, gajinya sama aja dengan tukang sapu. Punya semangat itu? Tidak boleh orang tuh memiliki properti. Punya rumah nggak boleh, rumah milik negara, mobil milik negara. Tinggal nempatin, pakaiannya sama, rumah tempat tinggalnya sama, semua di rusunawa semua, di apartemen semua tinggalnya. Nanti berangkat kerja sama, jam 7 keluar bareng naik mobilnya pemerintah. Kerja di pabrik, gajinya sama. Lama-lama pabriknya bangkrut karena nggak ada semangat kompetisi, nggak ada semangat apa? Kompetisi. Maka sosialisme bangkrut, bubarlah Uni Soviet, bubarlah komunisme, bubar Yugoslavia, bubar Uni Soviet. Cina kok masih? Karena Cina agraris, petani Cina itu.
pertaniannya besar sekali. Maka bagaimanapun petani masih bisa kompetisi, masih bisa berlomba. Kalau hanya buruh pabrik, udah nggak punya, sama saja mandor anak buah dengan dia sama gajinya, pakaiannya sama, semua dari negara semua, rumahnya sama, semua fasilitas sama, sakit rumah sakit, punya anak istrinya bawa ke rumah sakit melahirkan, nanti anaknya dipelihara, ada sedia pelihara anak-anak bayi, nanti istrinya kalau sudah sehat kerja lagi, suami istri kerja semua, kerja sosialis, bangkrut itu sudah nggak ada sekarang sistem kayak gitu, yang ada separuh-separuh yang ada. Itu sebenarnya yang bikin siapa itu? Yahudi. Jadi dunia ini seperti papan catur yang yang berantem, dua-duanya Yahudi nih yang menjalankan pion-pionnya ini, menjalankan sebenarnya catur, sana Yahudi sini Yahudi. Paham tidak? Nah, itu orang Yahudi yang pinter-pinter kalau yang menciptakan senjata nuklir, bom atom yang bahaya-bahaya Yahudi ini. Itu kan senjata bahaya, senjata biologis, atom, senjata kimia, gas. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatannya orang yang hasud ketika hasud. Hasud itu begini, hasud itu saya saja yang kaya, tetangga saya nggak boleh kaya. Saya saja yang pinter, tetangga nggak boleh pinter. Itu namanya Tapi kalau ayo bareng-bareng kaya, tetangga kaya, saya harus kaya. Tetangga sukses, saya harus sukses. Tetangga kalau anaknya pinter-pinter, saya pun anaknya harus pinter-pinter. Namanya apa itu? Bukan hasud, namanya fastabiqul. Namanya musabaqah namanya. Seperti orang balapan lari lah, atau balapan apa aja lah. Saya yang menang, yang lain jangan menang. Pinggir. Enggak benar itu. Ayo bareng balapan, ayo. Mana yang menang? Ayo. Kita pun semangat sekuat tenaga, teman kita lawan kita pun semangat, itu namanya kompetisi. Apa? Kompetisi. Surat ini arahan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada semua umatnya agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala rasa takut yang kadang-kadang menimpa kita. Apa aja? Hasud, sihir, kejahatan-kejahatan malam, kejahatan apa saja akan menakutkan tuh, kita harus berlindung kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa melindungi kita dari segala kejahatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santet dan sihir hanyalah perbuatan sia-sia yang tak akan sekalipun menang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa sampai kapanpun sihir dan santet tidak akan pernah menang. Oleh sebab itu, manusia tidak perlu takut dengan yang namanya sihir dan santet maupun sejenisnya. Baca dan serta amalkan 3 ayat Al-Quran ini yang ampuh untuk menangkal sihir dan santet, karena sihir adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan setan. Perlindungan terbaik dari santet dan sihir adalah dengan meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sihir, santet maupun teluh dan sejenisnya dengan mengamalkan 3 ayat Al-Quran dan merenungi serta meyakininya. Di antaranya adalah terdapat dalam sejumlah surat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 119. Di dalam ayat tersebut ditekankan segala hal yang berkaitan dengan sihir adalah kepalsuan dan sia-sia. Yang kedua, surat Yunus ayat 79 sampai ayat 82. Dalam ayat ini disebutkan bahwa perilaku sihir hanyalah kepalsuan belaka dan perbuatan sihir adalah perilaku orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang ketiga adalah surat Toha ayat 65 sampai ayat 69.
Dalam ayat ini tegas dikatakan bahwa kita tidak boleh takut dengan sihir atau perbuatan setan, sebab mereka pasti kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas bahwa sihir tidak akan pernah menang meski ia berasal dari manapun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.